Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Nama saya Fatima sebagai moderator dan teman Saya Anggela Rasati Ayuning Tias sebagai pemateri. Saya Alsana Lizat Alwalinggi sebagai audiens. Saya Nurul Rahmadani sebagai audiens. Ya, sebelumnya teman-teman di sini ada yang sudah pernah ikut penyuluhan tidak? Belum, Kak. Kak. Ya, baik. Hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang gizi remaja. Adapun tujuan kami melakukan penyuluhan ini agar pengetahuan teman-teman semua tentang gizi remaja dapat meningkat dan mampu menerapkan gizi yang benar. Nah, adapun pokok bahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian gizi remaja, kemudian yang kedua yaitu masalah gizi pada remaja, kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada remaja, dan yang terakhir yaitu sumber zat gizi pada remaja. Nah, saya harap teman-teman dapat memperhatikan dan menyimak materi yang akan dibawakan oleh Kakak Anggia. Kepada Kakak Anggia, saya persilahkan untuk membawakan materi. Ya, baik. Terima kasih untuk kepada moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi gizi pada remaja. Langsung saja, saya mau bertanya dulu ke adik-adik semua di sini rata-rata usianya berapa? 16 tahun, Kak. 15 tahun, Kak. Ya, masih dalam kategori remaja ya. Ya, jadi apa itu remaja? Jadi kita masuk ke pengertian remaja. Jadi remaja di sini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang dimana mengalami perkembangan di semua aspek dan fungsinya untuk memasuki usia dewasa. Nah, adapun pengertian remaja menurut WHO di sini adalah di mana seseorang yang berusia 12 sampai 24 tahun. Kemudian ada juga pengertian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 mengatakan bahwa remaja itu antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Ya, baik, tidak pas rasanya kalau kita hanya membahas tentang pengertian remaja, tetapi kita juga harus tahu apa itu gizi, karena yang kita bahas pada malam hari ini di penyuluhan ini adalah gizi pada remaja. Jadi gizi merupakan asupan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, langsung saja materi selanjutnya yakni masalah gizi pada remaja. Masalah-masalah gizi yang tidak lepas dari remaja ini yang pertama ada gangguan makanan. Nah, ada 2 contoh macam gangguan makanan yang biasa terjadi pada remaja. Itu ada bulimia nervosa dan anoreksia. Nah, gangguan-gangguan makanan ini biasanya didorong karena remaja-remaja ini takut gemuk, seperti itu. Nah, saya mau bertanya kepada adik-adik semua, ada yang tahu tidak bulimia nervosa dan anoreksia itu apa? Saya, Kak. Ya. Anoreksia adalah yang ditandai dengan pembatasan konsumsi makanan secara ketat, rasa takut gemuk, ketidakpuasan terhadap bentuk badan, dan pandangan yang keliru tentang berat badan. Sedangkan bulimia adalah mengonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan yang kemudian diikuti dengan rasa bersalah atau menyesal karena telah kehilangan kendali. Contoh dari anoreksia, makan dengan ketat, sedangkan contoh dari bulimia memuntahkan makanannya. Wah, jawabannya sudah luar biasa baik. Sepertinya saudari adik Lizet sudah sangat paham betul mengenai pengertian atau apa itu bulimia, nervosa, dan anoreksia. Jawabannya sudah baik. Kemudian selanjutnya masalah gizi yang kedua adalah obesitas. Nah, remaja yang makannya terlalu banyak itu biasanya melebihi kebutuhan dalam sehari itu menyebabkan remaja itu gemuk sehingga menyebabkanlah obesitas. Nah, ini juga termasuk masalah gizi pada remaja. Lalu yang ketiga ada KEK, kurang energi kronis. Jadi KEK di sini merupakan kurang energi atau kurang asupan energi dalam jangka waktu yang panjang.
Nah, dikatakan kek pada remaja atau wanita usia subur itu apabila pengukuran lila atau lingkar lengan atasnya itu menunjukkan kurang dari 23,5 cm. Jadi dikatakan kek pada remaja, seperti itu. Kemudian yang keempat, masalah gizi pada remaja ini ada anemia. Tidak asing lagi ya untuk anemia. Ya, jadi anemia ini merupakan kurangnya zat besi atau asupan zat besi yang paling umum dijumpai pada remaja putri. Kenapa pada remaja putri? Karena mereka ini merupakan awal masuknya pubertas atau menstruasi, seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya bawakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada remaja. Nah, saya mau bertanya ke adik-adik semua, ada yang tahu tidak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gizi pada remaja? Saya, Kak. Ya. Baik, terima kasih. Menurut saya, faktor yang dapat mempengaruhi gizi seseorang, terutama pada usia remaja, yaitu yang pertama aktivitas fisik, lingkungan, dan penyakit. Itu saja, Kak. Terima kasih. Wah, jawabannya sudah baik ya, sudah benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada remaja itu betul yang dikatakan oleh adik Lulu tadi, ada aktivitas fisik, ada penyakit, dan ada lingkungan. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Adapun faktor yang lain yang mempengaruhi gizi pada remaja itu ada depresi dan kondisi mental, kemudian ada faktor dari pengobatan pada remaja, seperti itu. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan saya bawakan ada sumber zat gizi pada remaja. Nah, sumber zat gizi pada remaja yang pertama di sini ada energi. Dari mana kita dapat energi? Ini dari karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu berasal dari beras, umbi-umbian, jagung, mie, bihun, dan olahan tepung lainnya. Kemudian yang kedua ada sumber zat gizi karbohidrat. Nah, karbohidrat. Nah, sumber dari karbohidrat ini hampir sama dengan energi tadi yang berasal dari karbohidrat kompleks, yakni beras-beras, kemudian umbi-umbian, jagung, dan olahan tepung. Kemudian yang ketiga itu ada protein. Sumber zat gizi yang ketiga ini ada protein. Nah, sumber utama protein ini bisa adik-adik dapatkan dari ikan, daging, kemudian ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya ada sumber zat gizi lemak. Nah, lemak. Lemak di sini terbagi lagi menjadi dua sumber lemak, yakni sumber lemak hewani dan nabati. Nah, sumber lemak hewani ini berasal dari susu, keju, kemudian ada daging, kemudian daging sapi, kemudian ayam, kemudian ikan, dan telur. Selanjutnya ada lemak nabati. Lemak nabati ini bisa adik-adik dapatkan dari kacang-kacangan. Kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, kemudian ada jagung, kemudian biji bunga matahari, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, sumber zat gizi yang terakhir di sini ada mineral, vitamin, dan serat. Sumber vitamin, mineral, dan serat yang bisa adik-adik dapatkan itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi adik-adik di sini tidak boleh malas untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, karena ini merupakan sumber yang sangat penting untuk adik-adik bisa dapatkan untuk di vitamin, mineral, dan serat, seperti itu. Mungkin itu saja materi gizi pada remaja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itulah tadi materi yang telah Kakak Anggia sampaikan. Dari adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya, Kak. Ya, baik. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana prinsip pemberian makanan bagi remaja? Terima kasih. Ya, kepada Kakak Anggia dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Prinsip pemberian makanan, jadi perlu diketahui pada remaja-remaja semua, penting sekali untuk mengkonsumsi atau makan 3 kali sehari. Yang terdiri dari 1 piring nasi, kemudian ada 1 potong lauk hewaninya, kemudian ada 1 potong lauk nabatinya, kemudian ada 1 mangkok sayurnya, kemudian ada 1 potong buah-buahannya. Mungkin itu saja prinsip pemberian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itulah jawaban dari Kakak Anggia.
Apakah dari adik-adik masih ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, pada prinsip pemberian makanan yang telah Kakak tadi jelaskan, bisakah disebutkan contoh menu yang dapat kami konsumsi? Terima kasih, Kak. Ya, kepada Kakak Anggia dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga baik mengenai contoh menu yang bisa saya mungkin berikan referensinya. Itu seperti nasi putih, kemudian adik-adik juga untuk sayurnya bisa mengkonsumsi sayur sop, kemudian untuk lauk hewaninya itu gulai ayam, kemudian untuk lauk nabatinya itu tempe bacem, dan buah-buahannya itu bisa salah satunya adik konsumsi yaitu pepaya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Apakah di antara adik-adik masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Sudah Sudah jelas, jelas, Kak. Kak. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, kita akhiri penyuluhan hari ini, dan kesimpulannya yaitu remaja merupakan peralihan dari anak menjadi dewasa. Seperti yang dikatakan Kakak Rara tadi, ada masalah gizi pada remaja seperti gangguan makan, obesitas, kurang energi kronik, dan anemia. Nah, adapun sumber zat gizi yang baik pada remaja yaitu energi yang terdiri dari karbohidrat seperti beras, umbi-umbian, jagung, olahan tepung, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu protein seperti daging, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian yang selanjutnya lemak seperti susu, keju, kelapa sawit, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu vitamin, mineral, dan serat yang baik yang terdapat di sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi remaja merupakan masa yang sangat penting untuk menuju kedewasaan, agar dewasa nanti kita sudah bisa sudah sehat, tumbuh kembang baik sehingga kita dapat menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima Terima kasih kasih, adik-adik Kak. semua. Terima kasih, Kak.